Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fatimah Zahra. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah Salsabila. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami tentang kebijakan ekonomi Kasimo Plan pada awal kemerdekaan. Keadaan Indonesia di awal kemerdekaan bisa dibilang sangat kurang dan jauh dari kata mapan. Pasalnya, kerusuhan dan berbagai insiden peperangan serta baku tembak masih sering terjadi. Hal ini dikarenakan masih ada kekuatan asing yang tidak ingin melihat Indonesia merdeka. Adapun sektor yang fokus diperbaiki oleh pemerintah untuk menstabilkan keadaan Republik Indonesia di awal kemerdekaan ialah bidang politik dan bidang ekonomi, di mana banyak permasalahan di bidang politik dan ekonomi yang menghambat keadaan Indonesia menjadi lebih baik di awal kemerdekaan, sehingga pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menstabilkan keadaan NKRI. Kehidupan ekonomi. Kondisi perekonomian Indonesia pada awal proklamasi mengalami kekacauan yang mengakibatkan perekonomian nasional tidak stabil. Padahal perekonomian merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Ada berbagai permasalahan yang menghantui perekonomian Indonesia, yaitu hiperinflasi, blokade ekonomi, dan kekosongan kas negara. Ketika Indonesia mengalami blokade ekonomi oleh Belanda, pemerintah berusaha menembus blokade tersebut dengan berbagai cara seperti diplomasi beras ke India dan mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri. Selain berusaha menembus blokade ekonomi, pemerintah juga berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi yang dialami dengan berbagai cara, misalnya 1. Memberlakukan Uang Republik Indonesia atau ORI mulai tahun 1946 menggantikan mata uang Jepang yang telah dipakai sejak tahun 1942. 2. Mendirikan Bank Negara Indonesia atau BNI 46 sebagai bank sirkulasi pada 1 November 1946. 3. Melakukan pinjaman lunak sebesar 1 juta atas persetujuan BPKNP yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan IR Surahman. 4. Membuka Indonesia Office atau Indop di Singapura sejak tahun 1947 sebagai perwakilan dagang resmi di Singapura. 5. Mengadakan hubungan dagang dengan pengusaha Amerika Serikat yang dirintis oleh badan semi pemerintah di bawah Dr. Sumitro Tjojokusumo. Sayangnya, langkah-langkah tersebut belum cukup membuahkan hasil untuk memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia. Hingga pada Februari 1946, pemerintah melaksanakan konferensi ekonomi yang membahas mengenai peningkatan produksi dan distribusi bahan makanan, masalah sandang, dan penataan administrasi perkebunan milik asing. Selain konferensi ekonomi, di awal kemerdekaan, pemerintah juga meluncurkan berbagai kebijakan, salah satunya kebijakan Kasimo Plan. Kebijakan Kasimo Plan. Rencana Kasimo atau Kasimo Plan adalah upaya dalam menembus blokade ekonomi dilakukan oleh Belanda. Blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda harus segera dituntaskan, dan begitu pula masalah-masalah ekonomi internal Indonesia pun juga harus dikuatkan berbagai dengan cara tempuh guna menanggulangi adanya blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda. Di tahun 1947 melalui Menteri Kemakmuran Rakyat Dr. A.K. Ghani merintis kebijakan Plumbing Board. Namun hal itu tidak dapat segera terlaksana karena harus menghadapi agresi militer Belanda satu. Jalan lain pun ditempuh untuk memperkuat ekonomi Indonesia. Salah satu melalui gagasan yang dikeluarkan oleh Menteri Urusan Bahan Makanan Ignatius Joseph Kasimo Hendrowahyono. Gagasan dikeluarkan oleh I.J. Kasimo ini dikenal dengan istilah Rencana Kasimo atau Kasimo Plan atau Plan Kasimo. Gagasan yang dikeluarkan oleh I.J. Kasimo yang kemudian disebut juga dengan Kasimo Plan dilatari oleh situasi dan kondisi ekonomi Indonesia sejak awal kemerdekaan. Sejak awal kemerdekaan, dasar ekonomi Indonesia bertumpu pada produksi petani, sehingga I.J. Kasimo merasa bahwa produksi petani harus ditingkatkan lagi guna memperkokoh
ketahanan nasional terutama dalam menghadapi blokade ekonomi dan agresi militer yang dilakukan oleh Belanda. I.J. Kasimo yang menjabat sebagai Menteri Urusan Bahan Makanan mengeluarkan gagasannya tentang rencana produksi 3 tahun 1948 sampai 1950. Gagasannya dikenal dengan istilah Plan Kasimo atau Kasimo Plan. Kasimo Plan adalah usaha sembawada pangan dengan petunjuk pelaksanaan yang praktis. Di dalam gagasannya itu, I.J. Kasimo yang menyerahkan agar menanami tanah-tanah yang kosong di Sumatera Timur seluas 281.277 hektar. Sementara di Jawa, menurut I.J. Kasimo harus diadakan integrasi dengan menanam biji padi unggul. Untuk menunjang aktivitas petani, maka hewan yang memegang peranan penting dalam menunjang produksi pangan dipelihara dengan sebaik-baiknya, dalam arti melakukan pencegahan penyembelihan. Oleh karena itu, sensus hewan pun harus dilaksanakan. Di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit untuk memberikan bibit yang baik bagi rakyat. Sebagai upaya mengolah lahan-lahan yang masih kosong, Kasimo juga menyarankan agar dilaksanakan program transmigrasi. Apabila dirincikan diisi dari Kasimo Plan, yaitu 1. Memperbanyak kebun bibit dan padi unggul. 2. Perencanaan penyembelihan hewan petani. 3. Menanam kembali tanah kosong. 4. Transmigrasi bagi 20 juta penduduk Pulau Jawa dipindahkan ke Sumatera dalam jangka waktu 10-15 tahun. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.